Shalom, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Puji Tuhan untuk segala kasih setia Allah yang terus mengalir dalam hidup kita, yang tidak pernah terhenti. Kita kembali ditolong oleh Tuhan memasuki minggu yang baru, di dalam bekerja, di dalam berkarya. Tuhan sudah menolong kita sampai di sini. Mari kita berdoa, naikkan syukur dan meminta pertolongan Tuhan untuk kita bersama-sama sebelum belajar merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kebaikan Allah yang tidak pernah terhenti. Hari ini kami puji Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan pemeliharaan Allah. Terima kasih. Kami terus naikkan pujian bagi Allah yang tak terhitung kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon hari ini, Tuhan beri kami hikmat-Mu, Tuhan beri kami pencerahan untuk kami dapat memahami isi hati Tuhan. Sehingga dalam menjalani hidup kami adalah kehidupan yang diberkati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan yang akan menolong hidup kita, menjaga diri kita dari dosa persinahan. Menjaga diri kita dari dosa persinahan. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana Raja Salomo menasehati anaknya Rehabeam untuk waspada terhadap godaan-godaan dari dosa persinahan, supaya tidak gagal dalam rumah tangganya, supaya tidak jatuh di dalam dosa persinahan. Bagian yang pertama kita akan belajar hari ini adalah bagaimana supaya orang percaya atau anak-anak Tuhan tidak terjebak, tidak terjatuh dalam dosa persinahan. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah memelihara perintah dan ajaran dari Sang Bapa. Memelihara perintah dan ajaran dari Sang Bapa. Dikatakan dalam ayat yang ke-20 dari Amsal pasal 6, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu dan kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya." Tindakan praktis yang harus dilakukan bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak terjatuh dalam dosa persinahan adalah menjaga relasi yang intim dengan Tuhan, menjaga relasi dengan Bapa. Dan kalau di dalam ayat 20 sampai ayat 22 mengingatkan dan menekankan bagaimana ajaran Sang Bapa itu, nasihat dari Sang Bapa, nasihat dari Sang Ibu, dari orang tua, itu terus ditaruh di dalam hati, terus dikalungkan, dan senantiasa itu dirawat. Biasanya merawat itu tanaman atau peliharaan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa di sini, "Hai anakku, peliharalah." Peliharalah apa yang dipelihara? Bukan tumbuhan, bukan tanaman yang menghasilkan buah, bukan hewan yang lucu, bukan. Tapi yang di sini yang harus dipelihara itu adalah perintah. Perintah dari Sang Ayah yang harus dipelihara. Kalau dipelihara itu artinya tidak dilupakan, harus diperhatikan sewaktu-waktu, ada waktu-waktu rutin harus diingat apakah ini peliharaannya sedang baik-baik saja, segar atau layu. Kalau itu tanaman, kalau itu binatang, apakah dia baik-baik saja. Tapi ini peliharalah perintah. Perintah ayahmu tuh harus dipelihara, berarti sewaktu-waktu diperhatikan, sewaktu-waktu diingat, sewaktu-waktu didengarkan lagi, dipelihara. Yang tidak boleh dilupakan berarti terus-menerus. Dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Anak-anak muda, beda generasi antara orang muda dengan para orang tua itu juga seringkali membuat anak-anak muda tidak suka diperintah, tidak suka
dengan ajaran-ajaran. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak hal yang harus ini, terlalu banyak hal yang harus diperhatikan. Sehingga kadang-kadang kalau ada mama menasehati, ada papa juga menasehati, dianggap angin lalu. Tidak digubris, tidak diperhatikan, tidak dianggap berharga. Ya udah ngomong-ngomong aja, toh daripada dijawab, nanti kalau dijawab mamanya tambah rewel, tambah banyak bicara gitu ya. Tapi perhatikanlah bahwa sesungguhnya Tuhan mengingatkan orang yang mau menjaga hidupnya, orang yang mau aman dari dosa perzinahan adalah orang yang memerintah ajaran bapaknya, yang memperhatikan, yang tidak menyia-nyiakan, artinya yang menghargai, tidak membuang begitu saja, tapi justru menghargai ajaran-ajaran ibu. Ingatlah apa yang diperintahkan ayah, apa yang diajarkan ibu, ini adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau ada orang tua menasehati anak-anak, hati-hati kalau pacaran, anak-anak hati-hati kalau dekat dengan lawan jenis, jaga ya, menghormati ya, kalau pergi jangan malam-malam, kalau pergi jangan hanya berduaan saja di tempat yang ramai. Itu semuanya ada maksudnya. Itu semua ada maksudnya, itu semua ajaran yang berharga yang tidak boleh disia-siakan. Bahkan dikatakan kalungkanlah itu. Kenapa dikalungkan? Supaya dekat, supaya ingat, kalungkanlah itu. Kenapa? Karena kalau engkau berjalan, engkau akan dipimpin oleh perintah. Perintah itu akan menjadi pemimpin, menolong hidup kita. Kalau kita berbaring, kita dijaga. Karena waktu berbaring pikiran bisa jalan dan lari kemana-mana. Dan ajaran itu menjaga kita waktu berbaring. Apalagi baru bangun tidur itu disapa. Siapa yang nyapa? Ajaran, perintah. Maka supaya kita terluput dari dosa perzinahan adalah perhatikanlah, peliharalah ajaran, nasihat, perintah dari Bapa dan ajaran-ajaran dari sang ibu. Perhatikanlah ajaran-ajaran firman sebagai Bapa yang kekal buat kita. Ajaran orang tua ya harus diperhatikan, harus dihargai, jangan disia-siakan, jangan dianggap itu hal murahan, bahkan itu dianggap sampah, jangan. Terlebih lagi ajaran dari Bapa di sorga, mari kita perhatikan. Yang kedua, kita diingatkan supaya tidak terjatuh. Seakan-akan ini karena memang Rehabeam anak laki-laki ya. Jadi ini nasihatnya begini. Di dalam ayatnya yang ke-23, 24 ini masih lanjutan. Kenapa kita harus menjaga perintah? Karena ini akan menjaga kita terhadap, melindungi kita dari perempuan-perempuan yang jahat, dari perempuan-perempuan yang licik lidahnya, yang hanya ingin merayu, mengambil keuntungan dari Rehabeam gitu ya. Jadi Rehabeam diingatkan dan bagaimana nasihat ajaran perintah itu harus diperhatikan, karena ternyata di luar sana nggak hanya perempuan saja sih sebenarnya yang hanya mengambil harta Rehabeam atau hanya menguntungkan dirinya demi merayu-rayu Rehabeam begitu ya, atau perempuan-perempuan yang merayu menjatuhkan laki-laki. Tapi sebenarnya juga zaman now, era-era di masa ini juga ada laki-laki yang bersikap seperti ini. Maka perempuan pun kita harus menjaga diri. Kita harus jaga diri kita dengan firman Tuhan. Nah, perhatikanlah di dalam ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Perhatikanlah, jadi jangan memperhatikan atau jangan tergoda dengan hal-hal physically. Jangan tergoda dengan hal-hal physically. Dikatakan begini, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Ini paras yang cantik, wajah yang cantik, yang glowing, yang menarik, yang segar terlihat begitu ya. Dan janganlah terpikat oleh bulu matanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata pemasangan bulu mata sudah ada dari zamannya Raja Salomo ya. Bulu mata yang menarik, bulu mata yang lentik. Bahkan ini dikatakan bulu mata wanita itu memikat laki-laki yang bisa melihat. Maka dikatakan oleh Salomo kepada Rehabeam, nak, jangan di dalam hatimu kalau kamu mau menikah, kalau kamu lihat wanita, itu jangan kamu inginkan kecantikannya saja.
Jangan kamu tergoda dengan kecantikan wajahnya, dengan wajahnya yang menarik, yang segar, yang glowing istilahnya sekarang gitu ya, yang sudah dirawat dengan luar biasa. Jangan kamu menginginkan itu, karena itu hanya sementara. Itu bisa rusak, itu bisa tergores, itu bisa menipis, itu bisa mengkerut, itu bisa kering akhirnya. Kalau kantongnya kering nggak bisa perawatan lagi, ya wajahnya kering. Jangan hatimu terpikat oleh itu. Jangan terpikat oleh bulu matanya. Bagaimana wanita-wanita zaman dahulu menata bulu matanya sehingga bisa menggoda seorang Rehabeam, anak Raja Salomo ya, dan ini pasti juga Raja Salomo juga sudah hadapi karena dia anak seorang Raja Daud. Maka dikatakan waspadalah, hati-hatilah, jangan tertarik karena fisik, karena penampilan fisik. Jadi anak-anak perempuan, gadis-gadis juga begitu ya. Jangan tertarik hanya karena kayaknya penampilannya aja stylish, pakaiannya fashionable gitu ya, dengan gayanya yang keren sehingga hatimu tertarik dan menginginkan dia untuk jadi pasanganmu. Padahal dikatakan ayat 25, bagi mereka yang paling penting tuh mereka bisa makan. Mereka tuh hanya menginginkan uang saja. Mereka hanya ingin mendapatkan sepotong roti. Mereka hanya ingin mendapatkan sepotong roti. Maka di sini kita betapa jangan tergoda dengan penampilan physically. Kagum, ketemu dengan orang karena wajahnya, karena bulu matanya. Atau kalau cowok juga sekarang kan cowok-cowok juga perawatan ya. Ibu-ibu, anak-anak muda, gadis-gadis, jangan tergoda dengan itu. Perhatikanlah, karena di dalam hati mereka yang terpenting adalah mereka dapat makanan. Yang penting bagi mereka dapat materi. Hati-hati, jaga diri dari yang namanya dosa perzinahan. Tetap bergaul erat dengan Tuhan. Dengarkan dan perhatikan nasihat Tuhan, jangan anggap sia-sia. Nasihat orang tua, nasihat papa, nasihat mama, jangan. Hargai itu. Yang kedua, perhatikanlah agar hati tidak tertarik kepada hal-hal fisik. Ingatkah dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan waktu membimbing Samuel untuk mencari raja pengganti Raja Saul? Samuel tertarik dengan Eliab yang perawakannya tinggi besar, yang paras eloknya. Ini cakep. Datanglah ini orang yang diurapi Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kalau ada di sini Bapak, Ibu, Saudara yang sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan, jangan tertarik hanya terpatok pada penampilan fisik. Jangan tertarik kepada bulu mata yang lentik dan tebal. Jangan, itu tempelan saja. Itu disulam saja, bukan yang asli. Tuhan memberikan pelajaran agar kita memperhatikan hati. Memperhatikan hati. Kalau ada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menikah, jangan tergaet, jangan tergiur dengan lentiknya bulu mata orang. Jangan tertarik kepada penampilan orang lain. Mungkin yang ada di dekatmu, penampilannya bulu matanya tidak setebal yang ada di luar. Tapi perhatikanlah hatinya. Hatinya yang tulus melayanimu, hatinya yang tulus menjadi bagian dari hidupmu, hatinya yang tulus untuk siap menderita bersama-sama dengan engkau dari nol, hatinya yang sungguh mengabdikan hidupnya kepadamu. Pandanglah itu, jangan terfokus, jangan tertarik kepada suara-suara di luar yang sepertinya lebih lembut. Kalau di rumah kok lebih keras, lebih kasar karena sedang dalam kelelahan. Dia lelah, dia marah karena mengurus anakmu, mengurus rumahmu, merapikan kehidupanmu, merapikan pakaianmu. Dia lelah, dia capek, tapi pandanglah dia. Jangan pandang bulu mata di luar, jangan pandang yang berpenampilan di luar. Perhatikanlah yang ada di sebelahmu, yang sudah Tuhan berikan bagimu.
Mari kita menjaga kekudusan pernikahan bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, jagalah juga kekudusan hidupmu, agar pernikahanmu nantinya pernikahan yang diberkati. Jangan hanya pernikahan karena bulu mata, jangan hanya pernikahan karena wajah dan perawakan, tapi biarlah pernikahan yang didasarkan kepada penilaian hati yang tulus. Mari kita bersama-sama memegang firman Tuhan dan mari kita hidup di dalam hati yang terarah kepada kekudusan, bukan hanya kepada fisik tetapi sungguh kepada hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menolong kami untuk menjalani kehidupan di dalam kekudusan. Berkati kami ya Tuhan Yesus, agar sungguh hidup kami berkenan di hadapan Allah. Pimpin, jaga, lindungi kami, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bekerja, beraktivitas di dalam berkat-berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.